Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kewirausahaan Islami tentang resume jurnal, penetapan desa wirausaha, dan strategi pengembangannya. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Pengertian kewirausahaan secara umum diartikan sebagai proses mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang kedua, pengertian wirausahawan adalah orang yang menjalankan wirausaha. Pengertian wirausahawan atau entrepreneur dari beberapa ahli. Yang pertama, pengertian kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith tahun 1996. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Yang kedua, pengertian kewirausahaan menurut Drucker tahun 1996 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah segala sesuatu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Pengertian desa wirausaha. Untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan dua pendekatan, yaitu yang A, kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Pada model sistem pembangunan kewirausahaan desa, pembangunan dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak perputarannya kegiatan ekonomi desa. Perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ada beberapa faktor penentu desa usaha, diantaranya yang A, faktor potensi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, posisi geografis, usaha yang berkembang, dan infrastruktur penunjang. Yang B, faktor harapan, diantaranya permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dan harapan dari stakeholders. Yang C, faktor kebijakan, diantaranya RT RW dan kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah. Strategi perkembangan desa wirausaha di Desa Gunung Malang. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM pengrajin. Para pengrajin pengolahan bambu umumnya masih berpendidikan rendah dan sebagian besar belum pernah menerima program pelatihan atau program peningkatan kualitas SDM lainnya. Adapun materi pelatihan yang perlu diberikan kepada para pengrajin idealnya meliputi 3 aspek, yaitu pengembangan mental entrepreneurship, pengembangan keterampilan manajerial atau soft skill, dan peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif atau hard skill. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Saat ini, alat yang umumnya digunakan adalah golok, gergaji, pisau raut, dan kikir. Dari hasil wawancara diketahui bahwa umumnya mereka berharap adanya bantuan terhadap pengadaan alat kerja yang lebih memudahkan mereka menghasilkan produk yang berkualitas. Jenis peralatan yang akan diberikan harus disesuaikan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Ada dua alternatif bentuk kelembagaan yang dapat dikembangkan, yaitu A, koperasi. Koperasi ini diharapkan untuk menjadi tempat mereka menabung dan memperoleh permodalan, juga untuk menjadi lembaga yang dapat membantu pemasaran produk-produk hasil pengrajin. Yang B, BUMDes atau badan usaha milik desa. Saat ini pemerintah tengah mendorong pendirian BUMDes untuk menjadi pelaku usaha ekonomi di desa. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa. Program pengembangan desa wirausaha kesuksesannya juga akan sangat tergantung kepada kapasitas aparatur desa. Yang kelima, pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Promosi yang saat ini cukup efektif dijalankan adalah melalui pemanfaatan internet dan media sosial
seperti bekerja sama dengan para vlogger dan youtuber untuk mengekspos desa Gunung Malang sebagai desa wisata. Promosi juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan event di desa Gunung Malang. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Saat ini, secara kualitas, jalan menuju Kecamatan Tenjolaya, khususnya desa Gunung Malang, sudah memadai. Namun yang masih kurang adalah lebar jalan. Padahal Kecamatan Tenjolaya memiliki potensi yang bagus sebagai destinasi wisata alternatif dari kawasan puncak yang sudah padat. Yang ketujuh, penyiapan masyarakat. Aspek lain yang perlu dikembangkan adalah masyarakat yang sadar wisata, sehingga siap menjadi pelayan yang baik bagi para wisatawan. Strategi ini dapat dijalankan melalui program sosialisasi, pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda desa, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, dan mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa. Sekian resme jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.